Satu, dipermudah regulasi masalah perizinan ekspor. Kenapa? Kalau tadi Bapak paparkan masalah itu tentang nikel dan segala macam, di sini tidak ada Pak. Di sini adanya pohong. Itu bisa diekspor, tapi kita tidak tahu bagaimana regulasi dan perizinannya. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, langsung jawab. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Maksud Ibu apa? Iya. Kebongkar sifat asli Prabowo. Ditanya ibu-ibu soal regulasi ekspor ketela, malah ngamuk. Maksud ibu apa? Apa memang tidak sadar atau bagaimana? Tapi kalau sampai kesadarannya tentang mengontrol emosi pun sudah begitu parah rusaknya, bagaimana nanti kalau dia jadi pemimpin di Indonesia ini? Ini kan bisa kita bayangkan ya, bisa kita bayangkan. Jadi, halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Nama calon Presiden Prabowo Subianto tengah ramai di media sosial X pasca hadir dalam diskusi bersama perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang, Sabtu 18 November 2023. Pada momen tersebut, Prabowo Subianto dinilai tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Salah satu pertanyaan rupanya viral, gegara respon dan jawaban dari Prabowo yang tidak relevan. Salah seorang wanita mencecar Prabowo terkait ekspor yang bisa dilakukan di Malang, Jawa Timur. Sebelumnya, wanita tersebut sempat menanyakan terkait solusi Prabowo ekspor nikel dan batu bara yang tak ada di Malang, Jawa Timur. Menurut wanita itu, Malang tidak ada nikel dan batu bara, seperti yang disampaikan Prabowo. Yang ada menurut wanita tersebut di Malang adanya pohong, singkong, dan lain-lain yang bisa diekspor. Namun masyarakat tidak tahu bagaimana cara mengekspornya. Tapi Prabowo Subianto kemudian memberikan jawaban yang mengarah ke pendapatan negara harus bisa dikelola dengan baik. Sebelumnya, Capres nomor urut 2 ini mendatangi wanita yang bertanya dalam diskusi dan berkata, "Maksud ibu apa?" ungkap dia. Menurutnya, kekayaan yang ada di Indonesia harus bisa dikelola agar pendapatan negara naik dan bisa mengeksekusi janji-janji Capres. Prabowo lalu menjelaskan bahwa produksi serta ekspor aspal memang berasal dari Pulau Buton, tapi penghasilan nanti akan dapat dialirkan ke guru di sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Prabowo lalu menjawab soal singkong dan ketela dapat dikelola dan mungkin penting untuk Indonesia, sehingga bisa menggantikan impor gandum yang selama ini dilakukan. Ternyata banyak yang menganggap apa yang disampaikan Prabowo ini dinilai tidak nyambung karena kurang penjelasan dan tak mengarah ke pertanyaan penanya. Wanita yang menanyakan hal tersebut pun ingin dapat solusi dari Prabowo tentang regulasi ekspor singkong dan ketela pohon bisa dilakukan. Hal ini lantas membuat netizen menyebut Prabowo tidak nyambung menjawab pertanyaan. Melihat video Prabowo alias Pak Gemoy dapat pertanyaan jelek dari emak-emak soal pohon, langsung deh sifat aslinya keluar. Nadanya tinggi, membentak, dan gak mau kalah dalam berargumentasi. Branding Gemoy hanya buat menutupi karakter aslinya. Percaya deh, karakter itu sudah bawaan DNA, susah diubah. Oh ya, ngomong-ngomong soal pohon atau pohon singkong, jadi ingat food estate yang gagal dibawa Pak Gemoy. Apakah bibit-bibit singkong yang sebelumnya dibenamkan pada lahan seluas 600 hektar itu sudah tumbuh bongsor layaknya tanaman singkong pada umumnya? Saya lupa. Kenyataannya tanaman singkong yang diamanahkan Presiden Jokowi kepada menahan Prabowo itu cacat, bahkan dinyatakan mangkrak. Seperti yang kita ketahui, jika menahan kita, yaitu Prabowo Subianto, mendapatkan pekerjaan untuk menjalankan PSN di Provinsi Kalteng, tepatnya di desa Tewai Baru. Tapi bukannya berjalan lancar, justru proyek pemerintah itu terbengkalai lantaran ketidaksiapan menahan kita dalam misi menyiapkan lumbung pangan sendiri. Padahal lahan sudah terlanjur dibuka lebar hanya demi penanaman singkong Prabowo. Melihat jawaban Prabowo di atas mengesankan jika ia bukan hanya tidak menguasai topik yang sedang ditanyakan, tapi sekaligus terkesan ingin memaksakan pendapatnya kepada si penanya, yang notabene masyarakat biasa yang tak punya keinginan muluk-muluk, tapi hanya ingin tahu bagaimana cara ekspor bahan makanan atau produk olahan berbahan dasar ketela pohon tadi. Malah dijawab soal aspal, kesejahteraan guru, dan lain sebagainya. Lucu dan gemoy juga jawaban yang diberikan. Mungkin Prabowo menyesal setelah mengatakan semua itu, padahal kan seharusnya Prabowo bisa menjawab diplomatis kalau memang tidak tahu regulasi ekspor seperti apa, atau sekali saja minta maaf saja sambil berkata, "Maaf, memang saya tidak tahu hal yang beginian." Jadi, bagaimana menurut Anda?
itu, karena proses pelanggaran HAM masa lalu harusnya diselesaikan secara yudisial, tidak berhenti hanya pada persoalan non-yudisial. Dibongkar, ternyata alasan Wowo gabung Jokowi karena takut dipenjarakan. Bocor informasi harusnya si tua Gemoy sudah masuk penjara karena tersangka 98. Saya tidak ingin terjebak kepada perdebatan istilah. Ya. Saya tidak ingin saling mengotot hanya mempermasalahkan istilah dengan hormat atau tidak dengan hormat, diberhentikan atau dipecat. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan masuk penjara jika tidak bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi pada 2019. Pasalnya, Prabowo diduga terlibat dalam kasus penculikan aktivis pro-demokrasi di era 98 dan ini kemungkinan yang digunakan Jokowi untuk membuatnya bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikannya menanggapi Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo, yang mengatakan Indonesia bisa rusuh dan perang saudara jika Prabowo tidak bergabung pada pemerintahan Jokowi di 2019. Adik kandung Prabowo itu menyebut Indonesia bisa bernasib sama seperti Yaman, Suriah, Libya, dan Irak. Bahkan di Sudan juga terjadi peperangan karena ego dua jenderal. Egonya tinggi, maka ratusan ribu rakyatnya menderita, hilang rumahnya, hilang nyawanya, dan banyak juga cacat karena perang. Jika diperhatikan itu hanyalah alasan Hasim saja. Benar kata Gigin bahwa Prabowo masuk kabinet Jokowi hanya ingin menyelamatkan diri dari penjara akibat pelanggaran HAM dan terlibat dalam kasus penculikan aktivis pro-demokrasi di era 98. Jika saja untuk kasus pelanggaran HAM berat tersebut Prabowo dibawa ke pengadilan umum, misalnya tak menutup kemungkinan Prabowo akan dihukum mati. Sejumlah 34 dokumen rahasia Amerika Serikat mengungkapkan rentetan laporan pada masa pra-reformasi. Salah satu isinya menyebutkan bahwa Prabowo memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan secara paksa sejumlah aktivis 98, serta adanya perpecahan di tubuh militer. Dokumen yang berisi berbagai jenis laporan kejadian dari Agustus 97 sampai Mei 98 sampai Mei 99 ini dirilis ke publik oleh Lembaga Arsip Keamanan Nasional. Sebagian isinya merupakan percakapan staf kedutaan AS di Jakarta dengan pejabat-pejabat Indonesia, serta laporan para diplomat tentang situasi Indonesia saat itu. Ada juga telegram berisi percakapan antara asisten Menteri Luar Negeri AS, Stanley Roth, dengan Komandan Kopassus Mayor Jenderal Prabowo Subianto. Penghilangan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto. Demikianlah isi dokumen tersebut. Saat kampanye Pilpres 2014 dalam debat Capres pertama yang sempat menyinggung masalah ini, Prabowo menjawab bahwa dalam rangkaian peristiwa 98 yang terjadi, dia hanya menjalankan perintah atasan, sebuah pengakuan pun terucap. Jadi, ini merupakan upaya dari kubu Prabowo yang ingin merubah dan mengaburkan isu soal pelanggaran HAM yang menjerat Prabowo. Beberapa kali Prabowo terlihat melakukan counter dalam upaya pengeliminiran kasus pelanggaran HAM yang diduga melibatkan dirinya sebagai pelaku. Atau bila pun tidak bisa, setidaknya Prabowo berusaha sekuat tenaga untuk mengaburkan fakta-fakta yang ada di dalamnya melalui strategi khas ala dirinya, yaitu pengacauan persepsi demi membingungkan masyarakat, terutama generasi milenialnya yang memang dinilai kurang melek sejarah. Namun sepertinya semua itu tak lebih sekedar wacana dan retorika belaka, karena besar dugaan Prabowo akan selalu langsung keringat dingin setiap kali isu-isu pelanggaran HAM tersebut mencuat. Sudahlah, tak perlu membungkam fakta, memutarbalikkan kenyataan. Sebab sejarah tak akan pernah bisa selamanya diblur. Tak pernah ada dalam kamus apapun yang sanggup menyatakan bahwa putih tak lebih berasal dari hitam yang dikamuflase sedemikian rupa. Tak peduli sehebat apapun rekayasa yang dilakukan, karena hitam tetap saja akan selamanya berwarna hitam. Bagaimana menurut Anda?